hari Minggu masih sehat, puji Tuhan. Kita baca firman Tuhan di kesempatan ini dalam Roma pasal 1. Roma 1. Ya. Kita baca dari ayat yang ke-14 sampai 17. Roma pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Ya, sudah ketemu, mari kita berdiri Bapak Ibu. Adik-adik semua, kita baca ayat-ayat ini dengan cara berganti-gantian. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun orang yang tidak terpelajar. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Ya, hari ini kita belajar firman tentang hidup oleh iman. Ya, hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman, saudara. Ya, ini sederhana kita dengarnya, tapi kita perlu pelajari karena Tuhan lagi melatih kita di waktu-waktu ini. Ya, kalau kita baca Kejadian pasal 26 ayat 1, mengatakan bahwa bisa tunjukkan di layar Kejadian pasal 26 ayat yang ke-1. Kesukaran itu terjadi berulang-ulang setiap generasi, saudara. Ya, maka timbul kelaparan negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak bergerak kepada Abimelek, raja orang Filistin. Nah, saudara, jadi kalau kita lihat di sini, Tuhan melihat Ishak punya respon iman. Pertama, langkahnya salah. Dia ke Abimelek. Apa itu Abimelek? Abi artinya manusia, Melek artinya Tuhan. Dia mengandalkan manusia. Itu biasa respon normal. Sama juga ada bungsu yang hilang di Alkitab, saudara. Ya, waktu kelaparan dia pergi ke kandang babi. Ya, di bos punya babi, saudara. Sementara Alkitab orang yang kembali kepada kubangannya itu di babi, saudara. Babi kembali kepada kubangannya. Jadi kita lihat sini bahwa Tuhan melatih kita orang benar hidup oleh iman. Katakan amin. Nah, kalau kita baca surat Roma yang ditulis Rasul Paulus kepada umat-umat di Roma, itu surat yang paling hebat yang saya temukan di Alkitab. Sangat ilmiah. Dan ada jalan keluar solusi dalam surat ini. Kenapa, saudara? Karena di pasal 1 dan pasal 2 itu Paulus mengungkapkan dosa orang-orang Romawi. Dosa LGBT, saudara. Dosa penyembahan berhala. Ya, dosa-dosa kutukan di sana. Kalau kita baca, mereka menggantikan kemuliaan Tuhan yang tidak fana dengan lambang-lambang berhala. Bahkan mereka ya hidup dalam laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu di semua dosa LGBT ada di sana, di Roma pasal 1 dan pasal 2, saudaraku. Nah, dari sinilah terdorong niat. Sedang panggilan Rasul Paulus, saudara, kalau kita baca kembali, panggilan, ini latar belakang dulu, saudara. Panggilannya gimana? Kita baca Kisah pasal 9 ayat 15. Siapa yang memanggil Paulus dan panggilannya apa? Kita lihat di layar dulu. Ya, kita lihat. Tetapi firman kepada pergilah, sebab orang ini alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ya, ada 3 golongan manusia yang harus mendengar Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Yang pertama adalah disebut, ya, tunjukkan ulang. Ya, yang pertama adalah tadi disebutkan alat pilihan memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, orang di luar Yahudi, Asia, ya, Eropa dan sebagainya. Yang kedua, kepada raja-raja. Siapa raja waktu itu? Pemerintahan Romawi, saudara. Dan yang ketiga adalah orang-orang Israel.
sebagai suku orang pilihan Tuhan. Nah, dari panggilan ini maka Rasul Paulus mengidentifikasi saudara, mengungkapkan, melihat ya. Jadi kalau kita mau melayani sebuah daerah, sebuah tempat, sebuah kota, sebuah pulau, kita tahu dulu dosa apa yang paling banyak di situ. Betul nggak? Ya, penyakit apa yang terjadi di situ, saudara? Masalah apa seringkali muncul di daerah itu? Itu mesti tahu. Karena melayani Tuhan bukan sedang kumpul satu orang, bikin persekutuan doa, makan minumlah pulang. Bukan itu pelayanan, saudara. Pelayanan itu tahu, ya, karena kita ini membawa solusi. Alkitab mengatakan bahwa ya alangkah eloknya kedatangan orang membawa kabar baik. Memberi solusi kepada masalah-masalah hidup umat manusia. Amin. Amin enggak? Ya, jadi ini kabar baik bagi kita semua yang melayani Tuhan. Maka ikut siaran langsung, nanti juga sudah nonton rekaman di YouTube, sudah di ya GB Anggur Baru Channel. Kunjungi aja saudara, nonton ulang-ulang nggak apa-apa. Nah ini. Jadi kalau kita lihat di sini, Paulus mengungkapkan, oh ternyata dosa yang menguasai mencengkram masyarakat waktu itu. Kita baca saja supaya kita bisa ngerti, saudara. Ya, kita lihat di pasal 1 ini, saudara kasih pasal 1 di Roma. Ya, kita baca saja, saudara, dari ayat yang ke mana nih ya? Ya, ayat 22 mulai, pasal ayat 22. Perhatikan. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, ya, binatang-binatang yang berkaki 4, ataupun binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka pada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sifat Tuhan begini, saudara. Kalau kita terus-menerus seperti itu, Tuhan biarkan aja. Ya, pertanyaannya, ya banyak orang kan ngomong begini, biar orang jahat tambah jahat. Ya memang begitu keadaannya, Tuhan biarkan aja. Tetapi pertanyaannya adalah bahwa kenapa Tuhan membiarkan? Apakah terus begitu? Tidak juga, saudara. Tuhan ingin orang benar itu bertindak. Minimal bergumul, berdoa dengan air mata kepada mereka. Nah ini, makanya Paulus punya niat seperti ini, saudaraku. Lalu kita lihat lagi, saudara, di ayat berikutnya, perhatikan, ya, di ayat berikutnya, ayat 26, lompat ke ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka pada nafsu mereka yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyalahkan berahi mereka terhadap yang lain, sehingga mereka bukan kemusuhan laki-laki dengan laki-laki. Karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ini, saudara, LGBT itu ada sejak zaman dulu, bahkan sejak zaman purba. Mundur lagi, Sodom dan Gomora so ada begitu, saudara. Nah lalu timbul pertanyaan, ya seringkali ini ngomong, oh laki-laki manta, laki-laki lobeng. Apakah itu merupakan dosa bawaan atau kebiasaan tidak bisa sembuhkan? Bisa sembuh. Amin. Ya orang-orang homo itu bisa sembuh nggak? Sangat bisa sembuh. Bilang amin. Ya wanita lesbi bisa sembuh nggak? Sangat bisa, saudara. Bilang amin. Halo? Sangat bisa, saudara. Kapan bisanya? Waktu mengambil keputusan bertobat, Tuhan akan rombak dari dalam. Kebiasaan buruk apapun yang dialami oleh manusia bisa berubah, saudara. Amin. Asal kita berani ambil keputusan dari batin, ketetapan hati. Saya mau berubah. Cara seperti apa? Tidak perlu pikir caranya. Keputusan dulu. Nanti firman Tuhan masuk, dia rombak dari dalam. Bisa. Katakan amin. Ya. Nah ini, saudara. Jadi, ini makanya Paulus berkata begini. Ya, aku punya hutang kepada mereka. Bagaimana bayar hutang ini, saudara? Kita lihat dulu, langkah pertama dulu. Kita baca, saudara, karena bayar hutang ini gak gampang, saudara. Kita baca di ayat yang ke-10.
Pasal 1 Roma, pasal 1 ayat 10. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Ayat 11. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama-sama, baik oleh imanmu maupun imanku. Ya, saudara. Ayat 13, baca semua mulai. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang. Perhatikan saudara, aku terhalang. Untuk menyelamatkan jiwa, nggak gampang, saudara. Ada aja penghalang, saudara. Setan tidak mau manusia diselamatkan. Itu intinya di situ dulu. Setan pakai siapa? Pakai orang duniawi. Pakai penguasa duniawi, saudara. Orang tidak kenal Tuhan. Orang yang agamawi. Dihalangi, saudara. Orang semua mati, saudara. Nggak boleh izinkan melayani. Biasa begitu. Makanya Paulus berkata, doakan, aku banyak halangan, aku nggak bisa. Karena doa yang sangat penting, menerobos ketidakmungkinan. Kalau doa minta makan, minum, baju baru, ya nggak usah minta lagi, Tuhan pasti kasih. Betul nggak? Karena Tuhan bilang begini, jangan kamu khawatir lihat burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kamu. Amin. Dan lihat teman sebelah, baju baru nggak? Baru cuci, amin. Iya toh? Betul nggak? Halo? Tuhan pelihara kita. Nah, kita pikir Lisa sampai Jakarta dari pagi dia status di bandara itu. Ke Jakarta ngapain dengan Lisa, Pak? Haleluya. Padahal itu foto lama. Oke, puji Tuhan. Nah, saudara, balik lagi di sini, saudara. Jadi untuk kita melatih orang hidup dalam iman, itu poin pertama, semua mesti menyatu berdoa. Doa bukan pemimpin gereja saja. Tetapi semua jemaat mesti doa. Amin gak? Amin gak? Mau doa? Halo, mau doa? Doa penting, saudara. Doa itu menerobos. Doa pokok sampai semaput-semaput lah. Ya, mirip orang mabuk. Sampai doa seperti itu. Ya, karena Kisah Rasul pasal 4 berkata, pasal 2 berkata, mereka seperti orang mabuk anggur manis. Doa, saudara, menerobos ketidakmungkinan. Ini waktunya, ya, gereja yang kuat berdoa kepada Tuhan. Sehingga pekabaran Injil maju pesat. Betul nggak? Ya, menjadi lucu kok musim sulit muncul, saudara. Sekarang mulai saling mencelah. Oh, pendeta sana kurang iman. Oh, pendeta karismatik mana? Nggak bisa begitu, saudara. Semua mesti menyatu doa. Dan lihat gereja mula-mula, kenapa mereka kuat militan, saudara. Alkitab berdoa, mereka membongkar penjara. Rasul-rasul karena Injil mereka di penjara, mereka berdoa, malaikat turun. Pakai kunci seret, saudara. Buka pintu, terbuka. Ya, kalau pintu nggak terbuka, terpaksa Tuhan goyang kaki, bikin gempa bumi, penjara roboh, saudara. Itu doa. Kenapa? Karena kerinduan Tuhan hanya satu. Orang benar hidup oleh iman. Iman bisa timbul karena ada orang yang bersedia pergi memberitakan Injil. Maka saudara lihat, jujur ya, orang tua punya anak pintar, mau nggak jadi pendeta? Nggak mungkin. Pintar, ganteng, cantik, jadi dokter, dokter praktek banyak auto, pendeta kasihan, pakai motor seumur hidup, rambut tercap-cap, pakai helm terus. Syukur ada helm, ada yang terus, ya, karena identik dengan hidup susah, ya. Kalau nggak ada yang mau begitu, kapan dunia mau aman, saudara? Halo? Memang awalnya begitu, tapi saya percaya kalau Tuhan menyertai kita akan dipelihara Tuhan kok. Amin. Amin nggak? Ya, atau yang ganteng, pintar, mau pakai seragam seperti bapak-bapak pria. Nih, taruna-taruna ini, ya toh? Wah, jadi pelaut. Nah, saudara. Tapi susah yang idiot, yang bodoh-bodoh, udah kirim ke sekolah Alkitab. Nggak berguna di rumah.
Kirim ke sana. Ya Tuhan itu mana-mana aja. Ya, tapi coba saudara yang pintar, yang pandai, yang jenius, yang cakep, yang kaya raya harta dunia. Coba jadi hamba Tuhan. Hebat nggak? Sangat hebat. Betul nggak? Mudah-mudah sekolah ke luar negeri. Betul nggak? Iya toh? Sekolah ke Belanda sana, ke Inggris, ke mana lagi pulang. Wah, jadi pemuda ganteng. Betul dipakai Tuhan luar biasa. Lihat kayak kemarin itu toko sulut yang meninggal Sarondaya. Mudah-mudah sekolah ke Prancis, ke Eropa sana. Orang birokrat jadi politikus. Luar biasa dihormati oleh ya daerah ini. Yang model kayak gitu saudara. Dipakai Tuhan maksimal. Ini perlu kita renungkan bersama. Jangan anggap remeh biasa-biasa aja begitu. Tidak saudara. Ada maksud Tuhan. Atau tunggu ditangkap Tuhan kayak Paulus. Tidak perlu saudara. Kita perlu melihat hal ini saudaraku. Jadi yang pertama doa. Betul nggak? Doa agar Tuhan beri kesempatan. Ya. Di ayat yang lain juga. Kalau kita buka dalam Efesus dan Kolose saudara. Itu dia minta. Paulus minta jemaat doakan aku. Karena supaya Tuhan buka pintu pelayanan. Ya kesulitan seperti sekarang ini saudara. Seorang belum bisa bikin KKR lapangan. Bikin bisa, tapi hanya ada 2-3 orang. Teriak jalanan bisa, saudara pakai masker atau sebagainya. Karena pandemi. Ya, tetapi saya percaya dalam pandemi ini kita nggak perlu putus asa. Kita robah haluan, persiapan tentara di dalam itu perlu. Betul nggak? Persiapan tentara di dalam, latih para pelayan-pelayan. Untuk apa? Tunggu booming tahun depan. Saya pada tahun depan tuayan besar-besaran terjadi. Kenapa? Karena pemerintah punya target. Sampai tahun ini vaksinasi kelar. Itu berarti tahun depan kita bisa menginjil, kita bisa ekspansi kemana-mana. Nah, orang sudah imunisasi 2 kali. Tidak perlu pakai surat macam-macam naik pesawat. Nah, inilah saudara. Langsung tunjuk aja. Sudah imunisasi 2 kali. Bisa. Begitu aja. Itu aturan sekarang begitu, saudara. Jadi kita lihat di sini. Perlu langkah pertama yang perlu kita lakukan di sini adalah doa bersama agar Tuhan beri kesempatan. Amin. Kalau Tuhan buka jalan, gak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Daerah katakan daerah rawan, daerah kriminal, daerah pembunuhan. Bisa lewat malam-malam banyak preman dan sebagainya. Tuhan bisa atasi saudara. Kenapa? Di situ Injil diberitakan. Maka setiap FC wajib doakan setiap tempat, kecamatan, kelurahan di mana FC berada. Setiap kali ibadah seperti itu. Doa peperangan, patahkan kekuatan jahat. Kenapa saudara? Karena pemerintah sekarang berhikmat kayak orang India. Pemerintah India melakukan namanya lockdown itu per RT per kelurahan untuk COVID saudara. Nah itu ditiru oleh Indonesia sekarang. Iya toh, dulu satu RT merah, seluruh kota Bitung merah aja di lockdown. Nggak boleh begitu, nanti lumpuh semua. Sekarang nggak, satu RT aja diawasi. Semua ya udah begitu. Jadi itu sejalan seperti itu sudah aturannya. Oke, itu aturan pemerintah. Saya tahu hikmat itu kan datang, saudara. Sila keempat. Dalam Pancasila ngomong buana, bunyi seperti apa? Kerakyatan. Semua ayo, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan. Betul nggak? Kerakyatan, perwakilan pemerintah dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Siapa hikmat itu? Baca 1 Korintus 1 ayat 24. Siapa hikmat itu saudara? Kita lihat. 1 Korintus pasal 1 ayat 24 berkata, baca, tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah, hikmat Allah. Kristus itu Roh Kudus, hikmat Allah. Diambil oleh pendiri negeri, saudara. Padir kita, saudara. Memasuki sila keempat. Kerakyatan yang ditimbul hikmat dan kebijaksanaan. Waktu kerakyatan tidak ditimbul hikmat bijaksana oleh hawa nafsu, muncul korupsi dan kejahatan besar-besaran. Nah, oke. Baik, balik lagi ke sini saudara. Ya, balik lagi ke ayat ini. Tatkala
doa dipanjatkan, maka Alkitab mengatakan menginjil itu bayar hutang. Lihat ayat 14. Roma 1 ayat 14. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun orang tidak terpelajar. Perhatikan saudara, memberitakan Injil itu bayar hutang. Kalau Tuhan mengizinkan kita kuliah di satu kampus, ini ada anak-anak mahasiswa yang taruna, kita mesti berhutang pas kampus itu. Jangan kita anak Tuhan di sebuah kampus justru ibadah pemalas hadir. Nggak ada guna kita di situ. Tunggu 3 tahun, 4 tahun wisuda, kita cuma syukur Tuhan, kita tuh lulus. Tuhan bilang belum bayar utang dah. Apa utang kita? Memberitakan Injil di kampus itu. Ngerti nggak? Ya saudara. Mengapa saudara tahu orang yang berdosa akan mati tapi Tuhan tuntut nyawanya dari kita? Yehezkiel 3 ayat 18. Coba tunjukkan lagi. Yehezkiel 3 ayat 18. Ya, tunjukkan di layar. Kalau aku berfirman pada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat dari hidup yang jahat, supaya tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahan, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Setiap anak Tuhan yang sudah lahir baru, penuh dengan Roh Kudus, itu punya hutang. Halo, bukan hutang doi, saudara. Hutang nyawa. Saya pendeta punya hutang nyawa untuk negeri dan bangsa-bangsa. Untuk membayar hutang nyawa itu, ya dengan segala keterbatasan yang ada, bangun sekolah di Kendeki. Saya upaya tertati-tati, jalan aja. Untuk apa? Mungkin saya tidak pergi, saya bisa didik orang pergi ke sana, itu bayar hutang. Ngerti saudara? Saya mungkin tidak pergi menginjil ke Siau umpamanya, tapi ada jemaat dari sini pergi beritakan Injil di Siau. Itu sama dengan bayar hutang. Betul enggak? Saya didik Dede, dia beritakan firman Tuhan tiap hari, siang malam di radio dan Facebook. Itu termasuk cara hutang dibayar. Ya saudara, kalau kita baca kisah Rasul Paulus waktu meninggalkan Efesus, dia ngomong begini, aku tidak berhutang nyawa kepada kalian. Efesus kota paling besar. Tapi dia punya murid hanya 12 orang. Dia berkata begini, aku tidak berhutang nyawa lagi kepada kalian. Karena ini sudah aku beritakan kepadamu. Jadi saudara, jangan kita pikir hidup untuk diri sendiri. Enggak, saudara. Hidup ini bayar hutang. Halo. Bayar hutang, saudara. Ya. Waktu ke waktu di musim ini banyak sekali musibah. Memang itu setiap tahun bulan Januari, Februari, Desember, Januari, Februari, awal musim barat biasanya banyak sekali musibah. Entah banjir, longsor, dan sebagainya. Itu kesempatan kita bisa berbuat baik. Itu cara bayar hutang. Begitupun beritakan Injil. Katakan amin. Engkau berkata, pendeta saya tidak bisa ngomong, doamu, tenagamu, waktumu untuk Tuhan. Betul enggak? Kalau mau bayar utang, hati-hati loh. Kita suka tahu hari ini. Sampai ke surga Tuhan tanya bayar utang kau belum. Nanti kau bilang, Tuhan pasti yuk. Orang bilang pasti yuk. Tinggal diam masyarakat. Apalagi pendeta hot dari mimbar. Biar orang jahat semakin jahat. Orang kudus semakin kudus. Orang begitu enggak tahu bayar hutang, saudara. Maka ayat membela kemalasannya. Betul enggak? Halo? Dunia jahat, orang baik mesti turun tangan menolong. Baru bisa dunia berubah. Dia Rasul Paulus berkata, biar aja. Orang Roma mau mati, mau mampus, silakan. Nah, dia dipanggil Tuhan untuk bayar hutang. Memberitakan, sekalipun dia mati, nanti dipancung di Roma. Nah, peduli mati masuk surga. Yang perlu Roma diubah. Dan Tuhan buktikan utang ini dibayar. Gereja
Basilika Santo Petrus berdiri di Vatikan, itu buah pelayanan mereka. Tepuk tangan untuk para rasul ini, saudara. Yang keras bagi Tuhan. Nah ini, jadi bayar hutang, betul gak? Halo? Betul gak? Bayar hutang kepada siapa? Semua orang. Saudara di kantor, kalau kantor terjadi banyak kegelapan, banyak hal-hal yang ganjil, doakan, injili mereka. Jangan takut ditolak, engkau Tuhan membelamu. Lihat Daniel di Babilonia, sekalipun masuk gua singa, gak apa-apa, singa pasti jinak. Karena itu Tuhan mengutus kita untuk membereskan hal yang tidak benar. Amin. Negeri ini banyak orang pandai, tapi akhlaknya, moralnya bobrok, saudara. Butuh anak Tuhan jadi garam dan terang. Kita harus punya utang kepada orang terpelajar. Siapa orang terpelajar? Orang-orang bergelar, orang-orang terhormat. Orang-orang sarjana sampai profesor, saudara. Berilmunya tinggi, moralnya bobrok, tak ada nilai apa-apa, hanya debu tanah liat biasa, nggak ada guna apa-apa. Kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, orang yang biasa, yang tidak terpelajar seperti Petrus, saudara, Yohanes dalam sidang dewan, ya, kebesaran orang-orang Yudaisme berkata kepada mereka, ini orang-orang tidak terpelajar, no problem. Zaman sekarang jangan gila gelar lagi, saudara. Zaman sekarang gila apa? Kemuliaan kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa gunanya kita milik seluruh bumi ini, tapi jiwa kita binasa. Ini, saudaraku. Dari zaman saja mau orang benar, mau orang jahat, tetap Tuhan goncang, saudara. Tuhan pakai apa? Pakai alam untuk menggoncangkan tiap musim. Ya, kita boleh punya segala-galanya, tidak apa-apa, itu berkat Tuhan. Tapi dengar baik, Tuhan mau kita punya tanggung jawab untuk kerajaannya di bumi ini. Amin. Karena musuh kita belum diikat. Sekalipun orang doa ikat tiap hari, iblis tidak akan terikat selama-lamanya, saudara. Mengapa? Dia masih biarkan Tuhan pergi untuk menghajar umat manusia. Karena itu mari kita beritakan Injil. Beritakan Injil, ada mulut. Siapa sini ada mulut? Angkat tangan yang ada mulut. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangannya ada mulut. Ya. Karena Tuhan janji, saudara, dengar. Baca ayat ini ulang. Yesaya 59 ayat 21. Tuhan janji, dia bikin apa, saudara? Yesaya 59 ayat 21. Ya. Berkata begini, adapun aku, ini perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, rohku akan menghinggapi engkau, dan firmanku kutaruh dalam mulutmu, tidak akan meninggalkan mulutmu, dan mulut keturunanmu, dan mulut keturunan mereka, dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Ini gak pernah dibatalkan. Tujuan kita bertobat, ini pasal ini ayat 1 dan 2 berkata bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Tapi di ayat yang ke-20 mengatakan bahwa Tuhan datang untuk menebus kita, menyelamatkan. Dan ayat 21 berkata, dia menaruh firman roh di mulutmu. Halo? Amin. Kalau mulut ditaruh firman Tuhan, saudara tahu, itu ada mujizat. Setiap kali firman ucapkan, roh Tuhan bergerak untuk meneguhkan firman Tuhan tersebut. Dikata firman Tuhan, Allah turut bekerja meneguhkan firman Tuhan. Tuhan berjanji taruh firman. Kapan dia taruh firman? Waktu kita dengar firman seperti sekarang. Kita simak, kita renungkan, kita ingat, saudara. Itu firman Tuhan terekam di anggota tubuh kita. Namanya mulut Tuhan taruh firman. Pagi-pagi orang mau ucapkan firman di toko kita, di rumah kita, dalam nama Yesus. Saya usir penyakit dari rumahku. Kita disuruh untuk pakai cuci tangan. Itu baik, sudah, tapi jangan andalkan 100%. Alkitab mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi firman yang keluar dari mulut Allah. Karena virus ini bekerja atas dasarkan roh jahat, saudara. Roh jahat diikat, dihancurkan oleh kuasa firman Tuhan. Amin. Betul enggak? Dan buktinya, saudara lihat kiri kanan. Tanya, sehatkah? Halo?
Sehat itu anugerah Tuhan. Betul nggak? Tuhan pelihara orang. Lihat sebelah lagi. Godeka. Tuhan pelihara, betul nggak? Lihat, oh. Tuhan pelihara. Halo? Dosa takut, saudara. Yang kita cari sekarang biar Tuhan taruh firman di akal budi. Dulu zaman Musa sampai zaman Daud dan zaman Nabi-Nabi. Tuhan taruh firman di mana? Di tabut perjanjian. Betapa singkatnya. Bayangkan di ribuan orang mesti datang ke tabut, saudara. Sekarang soalnya Tuhan roba. Dia taruh firman di akal budi kita. Hebatnya Tuhan. Praktis, betul nggak? Halo? Dia taruh firman di mulut kita, di mulut saya, saudara. Saya bisa berani mengatakan, karena Tuhan taruh firman di mulut saya. Saya tidak punya firman, Tuhan yang punya firman. Betul nggak? Kita ucapkan firman Tuhan, kita doakan itu jadi, saudara. Karena bukan kita yang bekerja, Tuhan yang bekerja. Betul? Betul nggak? Di zaman pandemi kan dilarang untuk saling, jangankan mau salaman, tidak boleh mendoakan tumpang tangan. Tidak boleh. Ya, maka saya jarang kali tumpang tangan orang di waktu-waktu ini. Kenapa? Apakah itu salah? Tidak juga, saudara. Karena Alkitab mengajarkan ada tangan yang tidak kelihatan akan Tuhan jamah itu. Tangan yang penuh kuasa yang tidak kelihatan, penuh tenaga, penuh urapan. Namanya tangan Tuhan yang ajaib. Makanya betul doa Yabes. Kiranya tanganmu menyertai aku. Ya, Musa selalu tanganmu menyertai aku ya Tuhan. Pernah nggak baca di Alkitab? Musa ditumpang tangan. Nggak pernah. Tapi kenapa Musa hebat? Dia percaya ada tangan yang tidak kelihatan. Tangan Tuhan menyertai Musa. Berimanlah seperti itu, saudara. Itu butuh latihan. Karena ada orang berpikir kalau nggak tumpang tangan rasanya nggak bisa apa-apa. Siapa bilang? Itu hanya masalah doktrin saja, saudara. Iman timbul di tempatmu, Tuhan jamamu sekarang, saudara. Ada tangan Tuhan. Itu doa Yabes, itu doa Musa, doa Yosua sama, saudara. Daud juga sama berdoa seperti kalau kita baca dalam kitab-kitab mereka tulis. Tanganmu menyertai aku ya Tuhan. Mari doa budayakan Tuhan, tanganmu yang ajaib menyertai aku. Bahkan saudara tahu dalam kitab Ulangan 33 ayat 17, kalau nggak salah 33 ayat 17, kalau nggak salah 37. Di bawah tangan Tuhan yang perkasa mengangkat kita. Ayat ini saya ingat kalau selalu naik pesawat terbang, saudara. Apalagi sudah masuk turbulensi. Aduh, bagoyang pesawat. Biar petugas bilang mendarat darurat tuh pakai pelampung, kornet orang dibawa ke pesawat jatuh. Enggak pakai utu-utu. Betul enggak? Betul enggak? Iya dah. Ya kornet, pokoknya pesawat jatuh, enggak ada yang hidup, saudara. Tapi kalau kita beriman si ayat ini, Ulangan ya 33, kita baca Ulangan 33 sebentar ya. Saya ingat ayat ini, saudara. Lengan Tuhan yang perkasa mengangkat kita. Ya, ada di bawah kita mengangkat. Betul nggak? Halo? Halo nggak? Percaya nggak, saudara? Oke. 27. Coba tunjukkan. 33 ayat 27. Ulangan 33 ayat 27. Ya. Nah ini. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahlah. Amin. Lengan itu tangan, saudara. Lengan yang kekal mengangkat kita. Di bawahmu Tuhan angkat kita. Halo. Percaya, saudara? Iya, ini ayat biasa muncul kalau di perasaan saya. Biasa naik pesawat terbang. Ya. Pesawat bergoyang, saudara. Pernah hampir jatuh di Laut Banda. Naik pesawat merpati kecil dan baling-baling. Dan rombongan berangkat dari Ambon ke Pulau Kisah sana. KKR bersama Pak Bedi Tangkuman dan teman-teman yang lain. Waktu pergi nggak apa-apa. Pesawat 2,5 jam sampai dari Ambon. Baling-baling nggak laju, saudara. Waktu balik dari sana, dia angkat jatuh, dia tetap naik lagi, saudara. Tuhan. Ya, barang-barang di atas bagasi jatuh terbongkar-bongkar, saudara. Ini laut, di bawah, saudara.
Tuhan. Ya. Ayat ini muncul, oh Tuhan, ada tangan yang perkasa. Bukan lagi mesin yang kami harapkan. Tangan yang perkasa. Ini terbang sampai mendarat di kota Ambon. Wah, luar biasa, saudara. Nah itu, sekali lagi di Samarang, saudara. Ini pesawat Batavia Air dulu. Naik dari Samarang ke Jakarta. Dia mau take off, naik. Dia jatuh. Pak ini mengkainya. Loh, tidur malak apa tuh orang? Wah, dia markas obrak abad yang kuasa Tuhan. Bilang gak tahu pokok. Semua terusir di pesawat. Pasar doa macam-macam. Ya. Ada yang doa Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ada yang begini. Ada saudara. Jatuh. Pokoknya kornet ke bawah, saudara, kalau mau jatuh. Nggak utuh kalau mau jatuh. Saya ingat kakek di Samarang. Wah, luar biasa, saudara. Pesawat ya, saudara. Tapi kalau cuaca buruk mana-mana semua sama, saudara. Ya, tapi ayat ini ya di bawah kita ada lengan Tuhan, membuat jiwa kita tenang, betul gak? Halo, lengan Tuhan yang abadi tidak pernah berubah, menopang kita. Wow, dahsyat, men, amin. Ya, coba kasih pola buat Tuhan. Tuhan memang dahsyat. Amin. Amin gak? Amin. Betul, saudara. Ya, ini zaman sekarang seperti sekarang. Kita mesti banyak memperkatakan firman Tuhan. Itu menolong kita. Kenapa? Karena firman yang kita ucapkan berlari akan menghancurkan musuh, saudara. Betul nggak? Ayat ini lagi, saudara, kita lihat. Ya, Mazmur 137 ayat 15. Ayat 15. Mazmur. Ini, saudara. Kalau kita ucapkan firman bagaimana, saudara? Supaya kita masuk di poin berikut, Bortal. Mazmur 137. Ya, komputer lama loading ya. Ayo. Mazmur 137. Saya ingat ayat ini, saudara. Mana itu? Oh, bukan 37 ya. 47. 44. Oke. 47, sorry. 47 ayat 15. Ya, semua baca, 3 mulai. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi dengan segera. Firman-Nya itu berlari. Wow. Iya, dah. Ini namanya kalimat otoritas, saudara. Kalau orang yang punya otoritas ngomong, iya, langsung jadi. Betul nggak? Iya, betul nggak? Umpama di rumah kita yang pegang, yang bendahar itu mama. Betul nggak, ibu ya? Ada bendahar juga bapak. Tapi rata-rata kebanyakan ibu-ibu yang bendahara. Iya, dah. Oh, diminta, Ma, beli ini. Berapa? 1 juta. Iya. Oh, langsung cair, saudara. Oh, sabar. Nggak bisa. Karena perintah mesti keluar, betul nggak? Betul nggak? Nah, kalau Tuhan kasih perintah ke bumi, nggak ada yang bisa halangi. Firman berlari, saudara. Dengan cepat. Itu namanya mujizat. Nah, di tengah masa susah, mari perkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan berlari. Dalam nama Yesus sembuh, oleh bilurnya sembuh. Firman berlari menyembuhkan. Kekurangan dia Jehovah Jireh menyediakan yang aku perlukan. Tuhan buka jalan, betul nggak? Betul nggak? Karena kan masa punya puru, betul nggak? Masa anti uang? Iya toh? Betul nggak? Nah ini kita. Jadi Tuhan pelihara kita diajar doa besar-besar. Kamu untuk Indonesia, Amerika, jangan lupa doa untuk keperluan hari-hari dapur. Bangun tidur, kulkas kosong, saudara. Dia di dompet, aduh. Tinggal lihat 2.000, 3.000. Bagaimana ini Tuhan? Udah tengok ke pagar dia, daun kelor baju dia. Bukan seperti itu, saudara. Kita punya Tuhan yang menyediakan semuanya. Amin. Betul nggak?
Kalau sehati kita mencintai Tuhan, Alkitab mengatakan bagaimana? Dia menyediakan roti bagi kekasih masih tidur. Halo? Iya toh? Hingga malam minggu mari satu keluarga. Orang hidup di hotel. Nggak apa-apa, cari damai. Iya toh, nikmati. Iya toh, di ibadah sukacita, damai sejahtera. Betul nggak? Mau kiamat silakan, yang penting happy-happy, ye. Iya toh? Betul nggak? Kenapa? Tuhan suka begitu. Daripada terambahkan hati, makumat, sedar asam lambung tinggi, jadi kanker di tubuh. Buat apa? Sukacita aja dengan Tuhan. Ajaib nggak hidup bersama Tuhan seperti itu? Iya toh? Jangan makan hati, saudara. Biar aja. Orang mau curang, biar aja. Nanti layu sendiri, saudara, orang curang. Buat apa ikut sakit hati orang curang? Mau curang silakan. Tanggung jawab sendiri dengan Tuhan. Ngapain aku pikirin? Pokoknya bantal kepala sengorok aja. Susah mikir. Kalau terlalu mikir orang lain susah, orang jadi penyakitan, saudara. Iya toh? Khusus diserang lah. Ada hosa lah, macam-macam lah. Darah naik sampai 180 lah. Waduh, tegang otak buat apa? Urusan sendiri dengan Tuhan. Ini kenapa Edith masih keluar terus? Ya. Jadi kita belajar, saudara. Amin. Percaya Tuhan, betul? Betul nggak? Halo? Ini saudara. Ya. Nah, jadi panjang firman Tuhan ini. Karena memang lari ke sana kemari. Baik. Kalau firman Tuhan diberitakan, saudara kasih, firman itu menyelamatkan di ayat 16. Roma 1 ayat 16. Oke, semua orang diselamatkan. Masuk ke titik poin tema kita. Orang benar hidup oleh iman. Ayat 17. Sebab di dalam nyata kebenaran yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman, setiap ada seorang benar hidup oleh iman. Saudara, di dalam firman Tuhan, ini firman Tuhan di Alkitab atau di aplikasi, saudara, di HP atau di tablet atau laptop saudara, itu dalamnya nyata kebenaran, tidak bisa diganggu-gugat. Sudah diuji karena firman itu adalah ilham Tuhan. Betul? Ditulis oleh orang-orang pilihan. Kurang lebih 40 orang menulis Alkitab dalam waktu yang berbeda. Dikumpul oleh ahli-ahli. Ya, dunia saudara, dalam dunia teologi mereka kumpul tanggal-tanggal saudara. Dihimpun jadi Alkitab yang hebat di tangan kita. Itu nyata kebenaran di dalamnya. Semua saudara, kitab ini 66 kitab. Ya, saudara. Nyata kebenaran Allah, semua ayat, semua kata dalamnya ada makna kebenaran di dalamnya. Untuk apa? Memimpin kita dari iman kepada iman. Saya dulu berpikir ayat ini ngomong tentang iman kepada iman, iman yang semakin hari semakin kuat. Bukan seperti itu saudara. Dari pokok-pokok iman. Ada orang beriman, hidupnya kudus sekali saudara. Tapi miskin uang setengah mati. Betul, ada begitu nggak? Ada. Karena berpikir buat hidup kudus saja. Ya sudah cukuplah, buat apa lagi. Padahal nggak begitu. Alkitab mengajarkan orang beriman itu hidup dari iman kepada iman. Iya toh. Abraham kaya nggak? Kaya saudara. Punya budak banyak, Tuhan kasih lahan saudara. Tuhan kasih lahan, dia piara binatang, dia bangun mesbah, dia bangun tenda, dia bangun kemah. Punya harta banyak saudara. Kalau nggak punya harta saudara kasih, datang susah. Abraham jadi apa? Pengemis dan tukang bawa proposal. Minta-minta. Abraham tidak seperti itu. Gereja Tuhan juga tidak seperti itu. Memang ada orang punya iman. Buat apa? Cari uang. Tapi saya berani pekerjaan Tuhan juga maju karena uang, saudara. Betul nggak? Orang bisa bangun gedung karena uang juga. Nggak bisa orang bim salah bim. Oh pakai ya teori laba-laba. Laba-laba. Oh jadi gedung. Nggak begitu, saudara. Kita butuh beli semen, beli pasir. Betul nggak? Butuh kerja, butuh turbin dan sebagainya. Itu butuh uang, saudara. Dan itu butuh pemerintah apa kebaran Injil. Betul nggak? Ini zaman dulu, semuanya masih hutan belantara ini. Ya. Awal perintisan, sedih sekali, susah, setengah mati. Ya.
Listrik nggak ada ya. Kita beli lampu pompa Petromax itu dicuri orang lagi di sini. Orang-orang di sini. Ya, dicuri orang. Aduh, ketemu ini baik hati. Dia tanya begini, Papa, itu pasang listrik berapa ya? Wah, listrik. Ya, kita bisa pasang dari perapatan sana kabel tarik di yang tambahan sampai sini. Dulu seperti ini Pak Oke sudah di situ, saudara. Tidak sama Pak Oke nggak mau. Wah, sudah nggak apa-apa. Itu beliau ada, itu sejarah dulu dah. Masih hutan di sini. Pak Oke masih ganteng, sekarang tetap lebih ganteng. Oke, ya. Luar biasa ini. Riwayat. Paling beribut orang dulu doa di sini. Beribut sekali. Sampai di bawah sana. Ya, heboh sudah. Tapi orang nggak berani tegur, takut orang. Termasuk Ani orang dulu, kobong di muka Ani di Pak. Ani Pontomudi. Ya, akhirnya ada ibu kulit satu, dia sambung. Dia bilang, oh boleh. Ya, kita beli kabel hitam merah itu, sambung dari atas. Ini pakai pada 1 bulan, dia bilang, dia takut apa? Dia Kapolres mau marah, oh sudah cabut ulang sudah. Itu malah saya tidak marah, tapi itu melatih hal iman sudah. Ya, ketemu si Hei, ditawarkan mau pasang listrik, udah beli kasih uang, pasang air, dia kasih uang, dekat sekali si Hei ini pas kita, pas Tuhan. Nah, beliau di belakang tambah gode. Ya, kan? Itu riwayat dulu begitu. Ya, itu uang pekerjaan sudah. Wah, luar biasa sudah perjuangan yang sengit. Belum ada perum saudara, hutan kelapa banyak bulu di situ. Sekarang terjadi pusat kota saudara. Jalan provinsi lagi. Dulu jalan kabupaten, nama Jalan Ampana. Baju Jalan Sarondayang, kemarin beliau meninggal. Nah itulah. Itu riwayatnya sudah. Jadi orang beriman itu hidup beriman kepada iman. Kita diselamatkan. Kita butuh tempat beribadah, betul enggak? Ya, kalau kontrak dari tahun 2003 sampai hari berapa, uang banyak sudah keluar kontrak orang Petam. Habis kontrak habis. Ya, saya tidak punya kebiasaan seperti saya mau punya sendiri. Ya, doa cara bagaimana? Ya, kita tulis ya Alkitab ini, saudara. Alkitab yang lama dan baru, di sini beban doa Tuhan, kita butuh lahan. Tiap kali doa kita buka Alkitab, kita lihat doa. Salah nama Yesus ada. Nah, belum. Selama setahun begitu, saudara. Ya, nah itu. Selama setahun kita doa, begitu. Itu buka Alkitab, kita buka duluan antara penyelaman baru. Sekarang kita tulis beban doa di situ. Nah ini, doa. Karena kalau nggak tulis biasa lupa. Doa tumpang tangan dulu semua khotbah kita. Tapi nggak boleh minta kepada siapa. Kita pakai syarat kepada Tuhan. Tuhan kasih tanah di pinggir jalan. Kita nggak masuk gang-gang. Perupunin boleh di pinggir jalan. Kita nggak ada uang Tuhan. Tapi engkau punya langit dan engkau juga pencipta tanah. Kalau banyak Tuhan tanah, tapi engkau lah pemilik tanah. Karena engkau pencipta. Orang numpang 80 tahun mati tanam di tanah. Tapi engkau yang punya tanah dan kekal sampai kekal. Doa begitu saja. Itu kesaksian seperti itu. Kalau saya khotbah satu persekutuan doa. Menyala-nyala sudah. Mujizat terjadi sudah. Habis kebaktian ibu ini tanya. Pendeta butuh tanah. Oh iya. Kita ada tanah. Bertanya Ali di mana? Oh di Pinokalan. Itu di Alfamart atas itu, atas aspol itu saudara. Polsek atas. Itu Alfamart tanah gereja Ais pertama saya saudara, tanah itu. Ukur saya di Pinokalan, nggak ada di bawah lagi, paling hutan di atas. Oh di sini. Nah, tidak. Ukur saja, luas berapa? Dibilang luas 400. Aduh, dalam hati. Kalau kecil lagi 400, bangun gereja uni. Ya ada apa-apa, terima aja bangun gereja kecil 400. Doa lagi ketemu ibu satu lagi. Dia cari saya 3 hari, saudara. Dia cari, bukan saya cari dia. Dia datang cari, saudara. Lihat kuasa doa yang hebat. Dia cari 3 hari. Bolak-balik sudah lihat, saudara. Kali ketiga dia ketemu, saudara. Dia pendeta ini kita bertanya. Pendeta mau kita kasih. Oh iya, kalau kasih boleh, bayarin boleh. Kita ada doi. Oh kasih, dia langsung buka petani, saudara.
Kenapa? Langsung 2.900 ini sudah 30 kali 30. Wah, luar biasa. Ya, saudara. AJB langsung bikin, saudara tuh. Ya, bikin. Nah ini. Jadi kita doa lagi iman. Tahun depan lah. Renovasi tempat bikin 2 lantai. Betul ya? 1 lantai tambah, Jo. Betul? Percaya? Kan di bawah sekolah minggu dan ruang belajar. Iya kan? Gereja pinggir jalan gak ada sekolah. Kasihan sunyi dari Senin sampai Sabtu. Coba kata buka sekolah di sini. Iya toh? PAUD, TK, iya toh? Atau hidup nih, pendeta ini pandemi, kasihan gawat, gak doa. Tuhan yang punya uang, bukan orang punya, saudara. Tuhan yang atur pandemi, Tuhan yang atur semuanya. Orang mau, Tuhan yang disiapkan. Iman harus seperti itu. Tuhan beda dengan pengusaha. Pengusaha ada modal dulu mau bekerja. Tuhan gak ada iman langsung bertindak. Itu sifat Tuhan begitu. Istilah kayak orang berlayar dan ya angka layar sambil berlayar. Begitu kan Tuhan dorong. Tuhan itu angin, saudara. Noma, saudara. Itu sifat iman begitu. Mau tunggu kaya, nggak bisa kaya. Uang ada, magemol. Uang ada, es krim. Uang ada, ayam goreng. Uang ada. Selesai, nggak ada apa-apa, saudara. Percaya deh. Iya kan? Oh, mesti bertindak, saudara. Ya, karena tahun ini orang masih fokus pendek. Depan. Berdoa, jangan pikir jadi beban, enggak. Ini pekerjaan Tuhan. Orang, ya melangkah dengan Tuhan aja, saudara. Betul nggak? Halo? Iya toh? Nanti bikin gambar bagus, bikin jadi bagus. Supaya begini. Lebih hebat. Kan lihat dari jauh kayak gudang saya gereja ini. Nggak ada model gereja dah. Bikin, di sini banyak bahas. Masa nggak malu sedikit? Iya toh? Nah, jadi kita lihat Tuhan akan bergerak. Orang benar hidup lihat ada harus bawa bukti itu. Iman tanpa perbuatan itu mati, saudara. Iman apa? Iman bisa dapat kekayaan. Bukan orang sifat tamak atau materi, tidak. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Halo? Betul enggak? Iya dah. Orang kalau hanya materi ingat makan enak cepat juga mati, saudara. Lihat cerita orang kaya Lazarus. Lazarus tukang makan, mata tukang memasak, saudara. Maria tukang dengar firman Tuhan. Yang mati duluan siapa, saudara, di Alkitab itu? Di Lukas 15. Dan Lukas 11. Yang tukang makan biasanya. Pikir-pikir yang tukang makan sehat, walafiat enggak. Darah tinggi, diabetes lah, asam urat lah. Aduh, sudah aduh, semua saudara. Sama aja. Tapi kita punya Tuhan yang hebat. Tapi jangan terintimidasi ya. Pulang makan enak, tidur ya, amin. Ya aduh nggak boleh banyak makan, cepat mati. Nggak juga, saudara. Artinya kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Amin. Betul. Tuhan pelihara kita lihat gode-gode semua. Lihat sampai kancing pica-pica. Betul nggak? Coba lihat ke meja. Kancing picanya Anda. Kamu kemana? Tanda berkat Tuhan. Betul nggak? Halo. Iya toh. Susah bedakan mana laki mana perempuan. Semuanya kancing pica-pica. Ini dia beli keras tertawa. Nah. Iya toh. Kita siaran langsung biar orang tahu bahwa Tuhan pelihara kita. Nah ini ya. Jadi iman itu seperti itu. Pak Matra sudah kudus. Oke, maju lagi iman berikut lagi. Tuhan sekudus, man. Mesti ada uang. Beli oto dah. Iya toh? Kayak ada orang beriman. Saya baca di koran atau bagaimana tuh. Mulai 1 Maret ini DPU, DP ambil oto sudah ada. Pemerintah yang tanggung. Wah, saya bilang buat dulu India kita mau ambil oto ini. Masa pendeta kemana ada pakai pick up terus. Di pelayanan. Dari mana pendeta? Mau rapat pakai pick up. Aduh. Yang tertawa pasti kasih uang muka pendeta ini. Iya toh? Atau bayar cash ya toh? Siapa tahu ulang tahun gereja ke pendeta ini kunci. STNK, BPKB. Terus bayar cash urunan diam-diam. Mantap yang begitu ya toh? Betul gak? Iya. Lu usah otak mahal-mahal. Yang penting bisa hidup. Iya toh? Bisa berjalan. Kita kan gak naik gengsi. Pendeta mesti otak yang mahal-mahal. 1 miliar bayar pajak sebulan miliar. Gak usah, yang penting auto hidup, bisa lihat jalan tol, udah boleh, iya toh?
Daripada mahal dong. Bayar pajak mahal. Gaji kecil. Aduh, hidup menderita sekali ya. Menderita. Itu namanya agar-on, saudara. Tapi jangan beli auto paling murah, 10 juta. Ya, turun-turun gak ada rem, mesin mati. Loh. Begitu teman pendeta sah sudah. Oh sekarang tuh hebat dia. Dulu masih pakai motor, teropong ini lebih mode ini, saudara. Ini pernah terjadi. Ya. Orang duduk cerita tentang mujizat Tuhan, dia datang langsung lari, saudara. Ini pendeta besar, saudara. Pastinya senior begitu. Dia datang langsung. Begitu. Dia pendeta doa. Pak kita mau ambil auto. Saya tanya auto bagaimana? Yang penting bekasnya. Nah apa-apa. Oh, doa. Dalam nama Tuhan kasih auto bekas Tuhan. Terus apa gitu dia minta? Minggu depan sudah datang ibadah sama-sama di sana. Bawa auto putih, L300 dah, bekas. Auto itu, mujizat doa langsung jadi. Dahsyat. Bulan berikutnya bersaksi, hampir mati kita. Ya, hampir mati kita. Siapa? Turut-turut tanggarai mengamalkan. Kita langsung tabrak itu tebing. Kalau enggak, langsung turun ke bawah PLN di bawah. Lalu bagaimana solusinya? Itu kau minta salah yang baru. Ya nanti bilang, kita pikir Tuhan gak mampu kasih uang. Orang cuma minta, Tuhan bilang minta. Apa susahnya minta? Baru sekolah tinggi kan minta itu. Beriman saja. Oh iya, doa ulang. Tuhan ampuni kami batalkan doa yang lama. Minta auto baru Tuhan dalam nama pendeta untuk pelayanan. Orang pertemuan di sana tuh. Pulang doa dia pipis. Baru situ oh iya mari naik auto diantar sampai muka. Coba masih uang. Buka plastik Wah dahsyat saudara. Mesti begitu. Bukan gaya-gaya yang penting mesin hidup saudara. Iya tuh selesai di bawah 1.500 boleh no. Jalan tol, lihat toh. 80 sampai Manado. 20 menit. Betul enggak? Kayak Pak Tambot sekeluarga. Lihat tadi pagi di hotel. Kenapa sih? Tol ke orang tuh. Begitu. Iya toh. Nikmati aja hidup. Buat apa hidup susah. Betul enggak? Menderita. Susah. Apa ada jalannya aja. Tuhan bisa tolong orang semua. Betul enggak? Karena ada orang hidup dalam Tuhan tuh enaknya di sini, saudara. Ada bilang hidup Tuhan susah. Nggak bisa susah, teman. Hikmat dia punya, kuasa dia punya, mujizat dia punya. Ingat orang aktifkan saja itu. Betul nggak? Jangan, aku bingung gitu. Karena ada karunia bingung dalam Tuhan. Amin. Halo? Aduh, gimana? Nggak bisa bagaimana? Ucapkan firman, doa, lawan keadaan. Pasti Tuhan tolong semua. Itu orang hidup beriman begitu. Betul nggak? Nah kalau su hebat, su kaya, jangan lupa Tuhan. Kenapa nggak ibadah? Orang pergi lagi main bulu tangkis, jaga sehat ibadah, baru kalau olahraga pasti mati. Ada orang pada dia mati di tempat olahraga. Habis main bulu tangkis mati jantung berhenti. Nah Tuhan mau kita kasih dia, betul nggak? Kan orang ibadah tidak punya Advent itu 1 hari, Sabtu pagi sampai sore. Orang kan cuma 2 jam, 3 jam di sini saya itu saudara boleh ke Batu Angus kah, ke Batu mana lagi, ke Baranang kayak Putih Duyung, nggak apa-apa ke sana. Itu ibadah ya tak? Mau ke hutan kah, mau ke mana? Kalau atau tiduran di rumah sambil satu di rumah hadap timur barat, baca HP masing-masing, satu rumah banyak hati banyak arah. Itu urusan, betul nggak? Tapi mari kita cari Tuhan kasih kekuatan kepada kita dulu. Betul ya? Amin. Amin ya? Amin. Amin gak? Ini saudara ya. Oke, kesimpulannya, fungsi ke depan. Kalau kita dengar firman Tuhan, kita diselamatkan, maka kita akan dilatih Tuhan dari iman kepada iman. Semua bagian kehidupan kita. Mau iman kekayaan, mau iman hidup kudus, mau iman kesembuhan,
Mau iman kemenangan, iman kemuliaan, semuanya ada. Ada aturan rambu-rambu di Alkitab. Kita pelajari, kita baca, kita imani, kita renungkan, kita bertindak. Jadi saudara, itu nama orang benar. Hidup oleh iman. Kita tutup mata.